Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Nizam Zahman. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas sedikit tentang beberapa model dan teknik pengambilan keputusan yang saya ambil dari buku ini ya. Baiklah. Baik, pada dasarnya terdapat dua cara untuk mengambil atau melakukan penilaian seperti itu. Yang pertama, menggunakan pendekatan yang sifatnya pragmatis, yaitu melihat hasil yang dicapai. Jika hasil yang dicapai sesuai dengan harapan dan keinginan, keputusan yang diambil dapat dikatakan sebagai keputusan yang baik. Memang sangat penting untuk memperhatikan bahawa pada akhirnya hasil yang dicapai yang merupakan ukuran utama untuk menilai apakah langkah yang diambil di masa lalu merupakan langkah yang tepat ataupun tidak. Dan cara yang kedua yaitu menggunakan pendekatan yang sifatnya prosedural. Dalam hal ini yang dinilai adalah proses atau tata cara yang digunakan dalam mengambil keputusan. Telah umum diketahui bahawa tidak pernah mudah bagi suatu organisasi untuk memastikan hasil apa yang akan diperoleh sebagai akibat suatu keputusan yang telah diambil oleh manajemen. Baiklah, ada 4 model yang akan dibahas. Yang pertama itu model optimasi. Model optimasi ialah bahawa dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada, organisasi berusaha memperoleh hasil terbaik yang paling mungkin dicapai. Sebagai suatu model pengambilan keputusan, optimasi didasarkan pada berbagai kriteria dan menonjol di antaranya ialah yang pertama itu kriteria maksimin. Kriteria maksimin didasar pada suatu asumsi yang bersifat pesimistis, dalam arti keputusan apapun yang diambil, hasil yang akan dicapai adalah hasil yang paling minimum. Yang kedua itu kriteria maksimal. Kriteria maksimal ini dengan sangat mudah terlihat bahawa model ini bertolak belakang dengan model maksimin. Model ini didasarkan pada suatu asumsi yang optimistik yang menyatakan bahawa keputusan yang diambil akan mendatangkan hasil yang maksimum. Yang ketiga itu kriteria melewatkan kesempatan. Model ini berangkat dari posisi yang sama sekali berbeda dari dua model yang telah disinggung di muka awal tadi. Model ini bertitik tolak dari pandangan bahawa merupakan yang alamiah apabila para pengambil keputusan berpikir dan bertindak dalam kerangka dilewatnya peluang-peluang tertentu. Apabila melewatkan peluang itu berakibat pada tersedianya peluang yang lebih besar demi meraih keuntungan yang lebih besar pula. Misalnya, pemimpin suatu organisasi niaga melewatkan kesempatan untuk merebut pasaran yang lebih luas. Yang selanjutnya itu kriteria probabilitas. Model ini berarti bahawa pengambilan keputusan harus menggunakan kriteria kemungkinan diperolehnya hasil tertentu sebagai dasar untuk menjatuhkan pilihan. Selanjutnya, kriteria nilai materi yang diharapkan. Kriteria ini agak kompleks baik dalam penyusunannya maupun dalam penggunaannya. Dalam praktek penggunaannya dimulai dengan menentukan nilai materi atas hasil yang teroleh dari setiap alternatif yang dipilih untuk diterapkan. Dan selanjutnya itu kriteria manfaat. Kriteria manfaat ini sesungguhnya merupakan kelanjutan dari kriteria nilai materi yang telah dibahas di atas. Telah terlihat bahawa dengan penggunaan kriteria itu pengambilan keputusan tidak terlalu memperdulikan risiko yang mungkin harus dihadapi apabila pilihan dijatuhkan atas berbagai alternatif yang akan dicapai. Dan yang ke-B itu model statis fishing, yaitu salah satu perkembangan baru dalam teori pengambilan keputusan ialah
berkembangnya pendapat yang mengatakan bahawa manusia tidak memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan hasil dengan menggunakan berbagai kriteria yang telah dibahas di muka tadi. Ya. Baiklah, terdapat 4 cara untuk membedakan model statis fishing dengan model optimasi. Yang pertama, dalam menguji suatu tindakan yang akan diambil, hanya beberapa atau bahkan hanya satu persyaratan yang dipertimbangkan, sedangkan pertimbangan-pertimbangan lain tidak dihitungkan lagi. Dan yang kedua, berbagai alternatif diuji secara berturut-turut, dan apabila ditemukan suatu alternatif yang dipandang memadai, usaha untuk mencari alternatif lain segera dihentikan. Dan yang ketiga, secara sadar jumlah alternatif dipadasi dan pengujian terhadap setiap alternatif dilakukan secara acak. Keempat, pertimbangan menyetujui atau menolak tidak dikaitkan satu sama lain, melainkan diuji secara independen. Dan yang C itu model Maxed Scanning, ya. Model Maxed Scanning dalam penggunaannya merupakan usaha untuk menghindari tingkat rasional tinggi yang dituntut oleh model optimasi atau pendekatan inkremental yang sering dipandang sebagai pendekatan yang kasual dan tidak didasarkan pada tingkat disiplin yang tinggi. Model Maxed Scanning berarti bahawa setiap kali seseorang pengambilan keputusan menghadapi dilema dalam memilih suatu langkah tertentu, suatu keputusan pendahuluan harus dibuat tentang sampai sejauh mana berbagai sarana dan prasarana organisasi akan digunakan untuk mencari dan menilai berbagai fungsi dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang D yaitu model heuristik. Model heuristik pada dasarnya merupakan salah satu model yang didasarkan pada rasionalitas. Pada hakikatnya, model ini berarti bahawa faktor-faktor internal yang terdapat dalam diri seseorang pengambilan keputusan lebih berpengaruh dari faktor-faktor internal. Dan yang ke itu pemilihan model tertentu, ya. Pembahasan ini di muka menunjukkan bahawa pilihan tersedia bagi para pengambil keputusan memang beraneka ragam. Ya. Pengalaman menunjukkan bahawa kecenderungan yang terdapat di kalangan para praktisi manajemen adalah menggunakan strategi yang paling sederhana dengan dalih bahawa kemampuan manusia memang terbatas. Model statis fishing misalnya mencerminkan penilaian yang realistis terhadap keterbatasan daya pikir manusia untuk memperhitungkan implikasi dan ramifikasi atau pencabangan dari semua komponen yang tersedia dalam pengambilan keputusan yang rasional. Yang ke F itu teknik-teknik pengambilan keputusan. Telah terlihat di muka bahawa model apapun yang digunakan dalam pengambilan keputusan, sebelum tindakan yang memutuskan diambil, diperlukan data informasi yang memenuhi syarat, kemudahiran, kelengkapan, ketetapan dan kesediaan apabila diperlukan. Karena sukar dibayangkan bahawa keputusan yang rasional dapat diambil tanpa bantuan informasi. Dan teknik-teknik yang bersifat kuantitatif tidak dibahas dalam buku ini karena pendekatan yang digunakan adalah pendekatan keperilakuan. Berarti teknik yang akan dibahas adalah brainstorming, synesthetic, consensus thinking, DAPI, fishbowing, didactic interaction, collective bargaining, dan pemecahan masalah. Kesimpulannya adalah proses penelusuran masalah yang berawal dari latar belakang dan identifikasi masalah. Teknik pengambilan keputusan adalah penerapan ilmu dan teknologi untuk mengambil suatu keputusan dari sebuah pilihan atau masalah yang sedang dihadapi. Demikianlah
tugas pengambilan keputusan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya bernama Nizam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.